dikasih daun pepaya, dikasih kencur, tempatnya basah, setelah dipegang nggak enak, ternyata juga ada yang mati. Memang bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Berjumpa lagi di channel yang membahas tentang seputar hewan peliharaan, teman-teman. Untuk video kali ini tentang perawatan jangkrik, teman-teman. Bukan hanya burungnya saja yang dipelihara. IF jangkrik yang akan diberikan sama burung, kita harus tahu bagaimana caranya agar IF yang sehat ketika diberikan pada jangkrik itu tidak gampang mati, teman-teman. Jadi bukan hanya mikirin burungnya saja. Kalau misalkan itu IF-nya tidak dirawat, juga tidak dikasih tidak dikontrol tempatnya, terus makanan jangkrik itu apa, maka ketika diberikan sama burung tidak akan sehat juga, teman-teman. Maka dari itu video kali ini saya memang ingin berbagi. Kenapa? Karena saya sendiri membeli jangkrik itu jarang mati, teman-teman. Bahkan hampir tidak ada yang mati. Saya beli jangkrik biasanya satu on itu dipakai 2 hari, kadang 3 hari, teman-teman, untuk beberapa burung. Karena saya pelihara burung bukan hanya 1-2. Saya itu nyari jalan keluar, nyari solusi bagaimana caranya jangkrik itu tidak gampang mati. Dan apa saja yang akan diberikan pakan untuk jangkrik yang sekiranya itu mudah dan sehat pada jangkrik. Ketika jangkriknya sehat, maka burung akan sehat ketika dikasih IF ini, teman-teman. Kalian pernah nggak misalkan itu datang ke kios mau beli jangkrik, terus jangkriknya sudah berbulu di sayap, udah ada sayapnya di punggungnya, teman-teman? Itu kurang baik. Misalkan mau dikasihkan ke burung kicauan, carilah jangkrik yang baru datang. Misalkan kiosnya baru pula, mending beli yang baru datang, teman-teman, yang baru datang beberapa hari. Itu jangan sampai sudah berhari-hari yang sudah keluar bulu, itu kurang bagus. Apalagi mau dikasihkan ke ciblek, burung kecil, itu kurang bagus. Kalau di tempat saya itu ada 2 jenis jangkrik, ada yang celiring dan ada juga yang genggong. Kalau yang celiring itu yang warna kuning, dan kebanyakan itu masih kecil-kecil, teman-teman. Kalau yang celiring, dan itu katanya proteinnya lebih tinggi. Kalau yang genggong tuh seperti ini, teman-teman, yang warna hitam. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan mau dikasihkan ke burung cendet, burung jalak, ataupun burung yang posturnya lebih besar, itu mending cari yang genggong. Katanya sih kalau yang madu lebih mahal dan proteinnya lebih tinggi. Cuma harganya lebih mahal, Rp1.000 kalau di sini. Kalau di daerah sini Jawa Timur itu 1 onnya itu jangkrik 7.000, teman-teman. Kalau yang genggong, kalau yang celiring itu 8.000. Tidak tahu kalau di tempat kalian, teman-teman. Nah, ini kembali ke topik yang pertama, bagaimana agar supaya jangkrik yang kita beli tidak gampang mati dan sehat. Proteinnya itu tercukupi pada jangkrik, dan ketika dikasihkan ke burung itu sehat burungnya, teman-teman. Tapi yang jelas ini tidak ruwet ke teman-teman, tidak sulit, tidak menyulitkan pemiliknya. Kenapa? Karena banyak yang bilang harus dikasih kunyit, harus dikasih lengkuas, harus dikasih kencur, daun ini. Iya, kalau misalkan teman-teman itu tidak sibuk, tidak kerja, banyak luang waktu di rumah, bisa teman-teman nyari. Tapi kalau teman-teman yang sibuk kerja di luar, burungnya sering ditinggal, tidak ada waktu, nah nggak mungkin teman-teman itu nyari lengkuas, nyari kencur, nyari kunyit, kan nggak mungkin. Nah, bagaimana teman-teman kalau misalkan nggak pengen cepat mati, misalkan beli 1 on, 2 on, tetap hidup, matinya mungkin 1-2. Nah, seperti ini, teman-teman. Usahakan teman-teman itu punya 2 tempat. Ini tempat yang besar. Ketika baru beli dari kios, teman-teman itu yang masih banyak taruh di sini, teman-teman. Ini usahakan yang tempat seperti ini. Nah, ininya anunya telur ini punya sekiranya teman-teman itu dibanyain, misalkan 3-4 untuk 1 on jangkrik, teman-teman. Nah, ketika sudah pakai yang ini, tidak usah ditutupin. Ini, teman-teman, kalau mau ditutupin, misalkan takut dimakan toke ataupun cicak ataupun tikus, kasih yang sekiranya itu ada oksigen, kawatah yang sekiranya itu di atas ini tetap bisa mengeluarkan oksigen ataupun tidak menguap, teman-teman. Kenapa? Karena saya pernah ditutup seperti ini, banyak yang mati, teman-teman. Dia di dalam itu menguap, terus ketika dibuka ini di sini ini lembab, teman-teman. Ternyata di bawah itu sudah banyak airnya sedikit, hasil dari lembab tersebut, dan mati, teman-teman. Nah, ini contohnya kalau misalkan teman-teman nggak pengen itu banyak yang mati, baru nyampe rumah, pulang dari kios, beli jangkrik itu langsung ditaruh di wadah yang besar, punya 2. Nah, misalkan sudah pengen ngasihkan teman-teman itu tuangkan sedikit saja, seperti ini, teman-teman.
Nah, tuangkan sedikit saja secukupnya ke burung teman-teman. Jangan ditaruh semua. Jadi ini bisa ditaruh di tempat lain. Dan jangkrik yang ini dikasih fur yang lebih-lebihnya dari cepuk. Biasanya teman-teman kalau misalkan ngasih makan jalak, ngasih makan cendet, burung-burung teman-teman itu yang pemakan fur, itu biasanya kan sisa sedikit. Itu jangan dibuang teman-teman. Kasihkan ke jangkriknya, daripada itu dibuang kan mubazir, eman teman-teman. Sisanya itu kan agak kecil teman-teman. Fur kasar kalau sudah dia yang paling bawah itu furnya kan sedikit kecil, sudah halus. Nah seperti ini. Nah seperti ini. Nah itu jangan dibuang teman-teman. Punya saya itu dikasih fur itu jarang matinya teman-teman. Bahkan saya tanya ke tukang kiosnya, katanya lebih bagus dikasih fur daripada itu dikasih kunyit, dikasih kencur gitu. Maksud saya seperti ini teman-teman. Jadi dua tempat. Kalau yang ini dikasih sisa-sisa fur dan juga tempatnya dua. Jadi tidak gampang mati. Misalkan itu baru datang dari kios, langsung taruh di sini, kasih kertas seperti ini. Ketika mau ngasih makan burung, itu ambilkan, langsung disuntikkan gini teman-teman. Nah, sisanya itu kasih fur, sisa-sisa fur teman-teman, sisa-sisa fur yang ada di cepuk itu taruh dalam wadah yang kecil. Nah, sisa-sisa fur maksudnya seperti apa? Saya tunjukkan kepada teman-teman ini. Ini ada burung Sri Gunting yang sudah furnya itu fur kasarnya sudah tinggal fur halus. Ini teman-teman. Nah, ini. Nah, ini ada fur. Nah, ini teman. Nah, ini kan tinggal sedikit. Ini jangan dibuang teman-teman. Jangan dibuang, kasihkan pada jangkriknya teman-teman yang akan mau dikasihkan ke burung. Lihat teman-teman, aktif, tidak banyak yang mati, sehat. Ini juga, nih. Jadi kasih dua tempat, yang satu tempat besar, yang satu tempat kecil. Ini yang mau langsung diaplikasikan. Yang satu ini yang besar ini untuk cadangan. Yang masih misalkan mau dikasih 2 hari, 3 hari lagi. Tapi kalau yang mau dikasihkan taruh di tempat kecil, kasih sisa-sisa fur itu. Kan ada yang ini kan fur halus teman-teman. Ini sehat ke burung, ke jangkrik teman-teman. Lihat tuh, aktif teman-teman. Contohnya ini seperti ini. Jadi kesimpulannya teman-teman yang ingin pelihara burung dan jangkriknya sehat, gak banyak yang mati. Karena kalau mati misalkan itu baunya tidak enak, terus beli terus teman-teman. Masa iya? Biasanya 4 hari habis, 2 hari sudah habis. Sudah cukup kesimpulannya teman-teman, sudah paham ya teman-teman ini. Kalau misalkan ngasih fur pada burung, sisanya jangan dibuang. Daripada dibuang, mending kasihkan kepada jangkriknya teman-teman. Jadi tidak bikin ribet ke pemiliknya teman-teman. Gak usah kunyit, gak usah kencur. Jadi tidak bikin ribet. Ataupun daun pepaya, banyak yang bilang itu harus dikasih daun pepaya biar gak mati. Saya pernah dikasih daun pepaya, dikasih kunyit, malah basah tempatnya teman-teman. Tempatnya ini banyak yang mati, malah dikasih kunyit, dikasih daun pepaya, dikasih kencur, tempatnya basah. Setelah dipegang gak enak, ternyata juga ada yang mati. Memang bener bikin sehat ke jangkrik dan ketika dikasihkan ke burung, cuma banyak yang mati terus wadahnya basah. Dan kalau saya sekarang pakai yang cara seperti ini teman-teman, tempat kering, tidak basah, enak ketika ngambil, jangkrik juga sehat. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.